Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Roni Ranaldi Pramudita dan ini merupakan video ketiga dari YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai isu lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan di Pelabuhan Ratu, yaitu di Sukabumi, Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita ke slide pertama yang membahas mengenai lingkungan atau permasalahan lingkungan yang terjadi di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Yang berjudul, Ancaman Tersembunyi Mikroplastik Mengancam Surga Pelabuhan Ratu. Apa itu mikroplastik? Mikroplastik adalah partikel plastik berukuran sangat kecil yang berasal dari berbagai sumber seperti produk perawatan pribadi, pakaian sintetis, dan ban kendaraan transportasi. Nah, partikel-partikel ini bisa terbawa oleh aliran air dan angin sehingga akhirnya mencemari perairan Pelabuhan Ratu. Oleh karena itu, mikroplastik sangatlah berbahaya karena ukurannya yang sangat kecil sehingga tidak mudah untuk melihatnya. Oleh karena itu, hal tersebut dari mikroplastik dapat dengan mudah terbawa oleh air dan juga angin, sehingga pada akhirnya mencemari perairan di laut Pelabuhan Ratu. Kemudian, apa dampak yang akan terjadi jika mikroplastik tersebut dapat terbawa atau tergerus oleh air laut? Mikroplastik yang tergerus oleh air laut akan mengganggu rantai makanan dan juga dapat merusak habitat dari biota laut yang tinggal di sana. Oleh karena itu, mikroplastik yang ukurannya kecil tersebut dapat menyebabkan hal yang signifikan karena yang tidak kelihatan tadi mikroplastik menyebabkan kerusakan yang sangat krusial. Nah, akibatnya pun keberagaman hayati laut dapat terancam, termasuk terumbu karang yang menjadi daya tarik utama Pelabuhan Ratu. Selain dari itu, mikroplastik juga dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui konsumsi siput, sehingga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh kita, bahwa mikroplastik yang sangat-sangat kecil itu ukurannya, jika masuk ke dalam tubuh manusia melalui konsumsi makanan laut, ternyata dapat menimbulkan kesehatan jangka panjang yang bahkan dapat menyebabkan kematian atau keracunan makanan. Oleh karena itu, sedari dini kita harus memulai perilaku yang sehat, seperti halnya mengurangi sampah plastik yang sekali pakai. Oke, selanjutnya saya menemukan studi kasus terbaru terhadap pencemaran lingkungan di Pelabuhan Ratu. Studi terbaru menunjukkan bahwa tingkat pencemaran mikroplastik di perairan Pelabuhan Ratu ternyata cukuplah mengkhawatirkan karena jenis mikroplastik ini dominannya ditemukan ialah serat dan juga fragmen plastik. Kondisi ini tentu saja dapat berdampak negatif terhadap sektor pariwisata dan juga perikanan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Nah, ketika kualitas dari lingkungannya sudah tidak terjaga dan juga tidak terawat, maka akan berpengaruh terhadap sektor pariwisata dan juga sektor perekonomian. Dengan begitu, hal tersebut dapat mengganggu keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, kita pun harus memahami bahwa bahayanya dari dampak mikroplastik ini ternyata bisa menjalar kemana-mana. Oleh karena itu, saya menyarankan bahwa ini perlu dikaji ulang atau ditinjau secara menyeluruh atau secara holistik agar dapat terintegritas sehingga dapat diselesaikan dengan lebih jelas dan juga konkret. Lantas, selanjutnya ialah mengenai apa sih upaya yang perlu dilakukan dengan menanggulangi mikroplastik tersebut. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya bersama atau dari berbagai elemen. Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai salah satunya, pengolahan sampah yang lebih baik atau merecycle, dan juga pengembangan teknologi untuk membersihkan mikroplastik dari laut, sehingga ini menjadi langkah-langkah penting. Dan selain itu juga edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya mikroplastik dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sangat-sangatlah penting dan juga krusial. Dengan kesadaran dan tindakan nyata dari seluruh komponen masyarakat, kita pun dapat melindungi Pelabuhan Ratu dari ancaman mikroplastik dan menjaga keindahan alamnya untuk generasi mendatang. Sehingga dengan demikian, ketika kita bersama-sama menyatukan seluruh upaya dari berbagai elemen, kita dapat melindungi dan merawat apa yang seharusnya kita rawat.
Adapun dampak lebih lanjut mengenai mikroplastik. Mikroplastik ini ternyata tidak hanya berdampak pada kesehatan dan juga ekosistem dan juga biota laut saja. Ternyata dampak dari mikroplastik ini bisa menyebabkan lebih lanjut seperti pada perubahan iklim dan juga biomagnifikasi. Perubahan iklim. Mikroplastik dapat menyerap polutan organik persisten dan logam berat. Ketika mikroplastik ini terurai, polutan-polutan ini dapat terlepas ke lingkungan dan mempercepat perubahan iklim. Sangat menyeramkan bukan ketika mikroplastik ini terurai, lalu kemudian berubah menjadi polutan-polutan sehingga terbang kemana kemari, dapat mempercepat perubahan iklim atau mempengaruhi efek rumah kaca sehingga bisa menyebabkan perubahan-perubahan iklim yang tidak seharusnya terjadi. Oleh karena itu, mikroplastik ini memiliki dampak yang sangat-sangat signifikan. Dengan demikian, kita pun perlu menyadari bahwa dengan kita menyadari lebih dini bahwa mikroplastik itu sangat berbahaya, kita bisa menanggulangi atau mencegah hal itu dapat terjadi. Kemudian yang kedua ada biomagnifikasi. Mikroplastik dapat membawa bakteri patogen dan mikroorganisme berbahaya lainnya. Ketika dikonsumsi oleh organisme, tingkat rendah dalam rantai makanan, polutan ini dapat terakumulasi dalam jumlah yang lebih besar pada organisme tingkat tinggi, termasuk manusia itu sendiri ketika akan mengonsumsi makanan yang bersumber dari laut yang sudah terkena dampak dari mikroplastik. Oleh karena itu, dampak dari mikroplastik ini perlulah kita benah lebih dalam lagi agar adanya upaya-upaya bagaimana cara menanggulangi dampak lebih lanjut mengenai mikroplastik. Kemudian yang ketujuh mengenai upaya mitigasi yang lebih spesifik. Ini adalah upaya salah satu langkah mitigasi yang lebih konkret atau lebih spesifik. Yang pertama ada teknologi penjernih. Penggunaan teknologi penjernih air yang dapat menyaring mikroplastik pada tingkat yang lebih kecil. Nah, penggunaan teknologi penjernih ini pada tingkat yang lebih kecil ini berharap bahwa dengan adanya penyaringan terlebih dahulu dapat mengurangi mikroplastik yang sudah terurai menjadi patogen-patogen tersebut. Sehingga dapat mengurangi buruknya terhadap lingkungan. Yang kedua, kampanye edukasi yang intensif dengan menggandeng tokoh masyarakat, influencer, dan belusukan ke sekolah untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya mikroplastik merupakan langkah penting pula untuk menjaga lingkungan supaya terawat lebih bersih, jernih, dan juga lebih asri. Yang ketiga, regulasi yang lebih ketat. Penerapan regulasi yang lebih ketat terkait penggunaan plastik sekali pakai dan pengolahan limbah menjadi salah satu upaya mitigasi yang lebih spesifik dalam menanggulangi dampak dari mikroplastik. Yang keempat ada pengembangan bahan alternatif. Untuk mendorong penggunaan bahan-bahan alternatif yang ramah lingkungan untuk menggantikan plastik, yaitu dengan contohnya tote bag. Yang bahan alternatif ini pun ternyata sudah digunakan oleh berbagai toko-toko atau supermarket yang ikut untuk mendorong penggunaan bahan-bahan alternatif yang ramah lingkungan dalam menggantikan plastik tersebut. Setelah pada kesimpulan bahwa pencemaran mikroplastik di Pelabuhan Ratu merupakan masalah lingkungan yang serius dan juga kompleks. Partikel plastik berukuran sangat kecil ini telah mencemari perairan dan ekosistem laut. Tak jarang pula, hal itu dapat mengancam keberlangsungan hidup berbagai spesies termasuk manusia sendiri. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerusakan ekosistem, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang dan berkontribusi secara nyata pada perubahan iklim. Yang harus kita perhatikan adalah sumber utama mikroplastik berasal dari daratan, yaitu tempat kita tinggal, terutama dari aktivitas manusia seperti penggunaan plastik sekali pakai, limbah industri, dan abrasi ban kendaraan. Kondisi geografis Pelabuhan Ratu yang berada di kawasan pesisir dan aktivitas manusia yang tinggi semakin memperkeruh masalah ini. Oleh karena itu, gerakan persuasif untuk mengajak masyarakat mengurangi limbah plastik, limbah industri, dan pengelolaan mengenai limbah-limbah itu sendiri perlu digadang-gadangkan agar
Dampak dari mikroplastik ini dapat terkurangi secara perlahan-lahan. Oleh karena itu, mikroplastik merupakan salah satu masalah yang harus kita lawan dan juga hadapi. Yang selanjutnya adalah pencemaran lingkungan di negara lain. Saya mengambil pencemaran lingkungan di negara maju, yaitu negara Jepang. Yang berjudul Jepang, Surga Teknologi dan juga Tantangan Lingkungan. Jepang merupakan negara yang dikenal dengan teknologinya yang canggih, masyarakatnya disiplin, ternyata juga menghadapi tantangan yang cukup serius. Meskipun telah mencapai kemajuan ekonomi yang pesat, Jepang masih bergumul dengan masalah pencemaran udara, air, dan juga tanah. Industrialisasi yang masif sejak abad ke-19, pertumbuhan penduduk yang pesat dan bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami telah berkontribusi pada degradasi lingkungan. Ternyata tidak menutup kemungkinan negara Jepang yang merupakan negara pesat akan teknologi masih memiliki tantangan terhadap lingkungan, seperti halnya udara, air, dan tanah. Pesatnya industrialisasi menyebabkan kurangnya pengelolaan dalam limbah sehingga tidak bisa berdampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, mari kita ulik lebih jauh mengenai Jepang surga teknologi dan juga tantangan lingkungannya. Lalu yang kemudian mengenai apa saja sih jenis pencemaran yang ada di Jepang. Nah, pencemaran yang ada di Jepang itu ada pencemaran udara, pencemaran air, dan juga pencemaran tanah. Pencemaran udara sering terjadi di kota-kota besar seperti Tokyo dan juga Osaka, sehingga menjadi masalah utama karena akibat dari emisi kendaraan bermotor, pabrik, dan juga pembangkit listrik. Ternyata masalah ini telah menyebabkan peningkatan kasus penyakit pernapasan dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Selain dari itu, pencemaran akibat limbah industri dan domestik juga menjadi ancaman bagi ekosistem laut dan kesehatan manusia. Kasus yang terjadi di Jepang mengenai pencemaran yaitu kasus tumpahan minyak dan limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang jadi contoh nyata dari dampak buruk pencemaran air di Jepang. Jepang yang merupakan negara pesat ternyata memiliki masalah lingkungan yang cukup kompleks, bahkan bisa menyebabkan dampak berkepanjangan mengenai kesehatan manusia sendiri, bahkan bisa menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakatnya yang menyebabkan kesulitan penyakit pernapasan dan juga kualitas hidup bermasyarakat turun secara drastis. Oleh karena itu, jenis pencemaran ini merupakan jenis yang sering muncul atau yang sering terjadi di Jepang sebagai negara maju. Lalu upaya Jepang menanggulangi pencemaran. Jepang yang memang merupakan negara pesat pasti memiliki cara untuk menanggulangi pencemarannya yang secara unik. Untuk mengatasi permasalahan ini, ternyata pemerintahan Jepang menerapkan berbagai kebijakan dan regulasi yang cukup ketat. Standar emisi yang tinggi untuk kendaraan dan juga industri, serta undang-undang pengelolaan limbah yang komprehensif merupakan beberapa contoh upaya yang dilakukan. Selain itu, Jepang juga aktif mengembangkan teknologi hijau, seperti kendaraan listrik dan energi terbarukan. Namun, tetap saja tantangan di negara maju tersebut masih ada, seperti pertumbuhan ekonomi yang cepat, ketergantungan pada energi fosil, dan juga perubahan iklim. Meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan Jepang, ternyata Jepang pun memberikan contoh yang baik dalam upaya mengatasi lingkungannya tersebut, melalui inovasi teknologi, kesadaran masyarakatnya yang tinggi, dan kerjasama internasional, sehingga Jepang dapat menginspirasi negara lain dalam membangun masa depan yang berkelanjutan. Di samping ada keunggulan, di satu sisi pun ada yang namanya kelemahan. Lalu ada kasus-kasus pencemaran yang terkenal di Jepang. Yang pertama yaitu penyakit Minamata. Kasus ini terjadi pada pertengahan abad ke-20, di mana masyarakat di Teluk Minamata mengalami keracunan merkuri akibat limbah industri yang dibuang oleh perusahaan Chiso. Akibatnya banyak penduduk mengalami kerusakan saraf, kelainan fisik, dan bahkan kematian. Kasus ini menjadi simbol kegagalan dalam pengelolaan limbah industri dan pentingnya tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Berarti perusahaan tersebut tidak memperhatikan AMDAL atau analisis dampak lingkungan. Bahkan kegagalan limbah industri dari perusahaan Chiso
yang tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan merupakan salah satu kegagalan yang signifikan bagi Jepang sebagai negara maju. Terus yang kedua ada penyakit itai-itai. Kasus ini disebabkan oleh pencemaran kadmium dari tambang seng di wilayah Jinsu, Prefektur Toyama. Penduduk yang mengkonsumsi air dan tanaman yang terkontaminasi mengalami nyeri tulang yang hebat, sehingga penyakit ini disebut itai-itai yang berarti sakit-sakit. Sangatlah menyedihkan ketika air yang sering kita konsumsi dan tanaman yang sering diberi air melalui air yang sering kita gunakan ternyata terkontaminasi oleh kadmium dari tambang seng sehingga mengakibatkan kerusakan yang cukup patah. Oleh karena itu, hal ini merupakan salah satu kasus yang paling menyedihkan yang ada di Jepang karena gagal dalam mengelola pencemaran kadmium dari tambang seng tersebut. Yang ketiga, asma yokkaichi, polusi udara yang parah di Yokkaichi akibat emisi dari industri petrokimia menyebabkan ribuan penduduk mengalami asma dan penyakit pernapasan lainnya. Kasus-kasus pencemaran terkenal di Jepang ini lebih dominan terjadi karena industrialisasi. Karena memang Jepang yang merupakan negara industri pasti ada yang namanya limbah dan juga emisi yang sering kali dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu, kasus-kasus di negara maju sering kali berkaitan dengan industri dan juga emisi. Lantas, bagaimana upaya penanggulangan dan kebijakan lingkungan oleh pemerintahan Jepang? Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar Lingkungan. Jepang memiliki Undang-Undang Dasar Lingkungan yang cukup komprehensif dalam mengatur berbagai aspek perlindungan lingkungan, mulai dari pencemaran hingga pengelolaan limbah. Kedua, mengenai standar emisi ketat. Pemerintah Jepang menetapkan standar emisi yang sangat ketat untuk kendaraan bermotor dan juga industri. Yang ketiga, ada teknologi pengelolaan limbah. Jepang telah mengembangkan teknologi pengelolaan limbah yang canggih seperti insinerator, sampah modern, dan sistem pengelolaan air limbah. Yang keempat, energi terbarukan. Jepang terus berupaya meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Yang kelima, pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi menjadi bagian penting dari upaya pelestarian lingkungan di Jepang. Dan yang terakhir, kerjasama internasional. Jepang seringkali aktif berpartisipasi dalam berbagai perjanjian internasional terkait lingkungan seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Dan 6 hal tersebutlah yang menjadi upaya penanggulangan dan kebijakan lingkungan oleh pemerintahan Jepang dalam menjaga lingkungan Jepang sendiri agar terawat dan terlindungi masyarakatnya supaya keberlanjutan dalam hidup dapat terjaga serta terrealisasikan. Adapun tantangan lain yang dihadapi, yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Tekanan untuk terus tumbuh secara ekonomi seringkali bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, tekanan ini dapat terus terrealisasikan karena hal itu seringkali menjadi penentang mengenai upaya pelestarian lingkungan. Yang kedua, ketergantungan pada energi fosil. Meskipun telah mengembangkan energi terbarukan, Jepang masih sangat bergantung pada energi fosil untuk memenuhi kebutuhan energinya. Yang ketiga, bencana alam. Gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya dapat merusak infrastruktur lingkungan dan memperparah masalah pencemaran. Dan yang terakhir, perubahan iklim. Jepang juga menghadapi dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut dan cuaca yang cukup ekstrim. Itulah tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh negara Jepang sebagai negara maju dan pesat akan teknologi. Tibalah kita pada kesimpulan bahwa Jepang telah belajar dari kesalahan masa lalunya dan telah melakukan banyak upaya untuk mengatasi masalah lingkungan. Namun, tantangan dan hambatan masih saja tetap ada, serta membutuhkan upaya berkelanjutan dari pemerintah, industri khususnya, dan juga masyarakat. Kisah Jepang dapat menjadi pelajaran berharga bagi negara lain, khususnya Indonesia, dalam menghadapi tantangan lingkungan yang serupa. Oleh karena itu, terlepas dari hal itu semua, kita perlu belajar dari negara Jepang sebagai negara maju yang pesat akan teknologinya.
Dan itu merupakan dua materi yang saya presentasikan untuk memenuhi tugas saya. Kita dapat bertemu kembali di on the next video, and goodbye.